Sidang kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Agenda utama sidang kali ini mendengarkan saksi-saksi dan kita bergabung dengan reporter Priscilla Dauhan dan juru kamera Manai Sobirin. Priscilla, siapa saja yang diperiksa dalam sidang Udar Pristono hari ini? Ya, Ade Mulya, pada saat ini sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono sudah dimulai sejak pukul 14 siang tadi. Dan pada kali ini Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri menghadirkan saksi-saksi dari lingkungan BPPT dan juga lingkungan Pemprov DKI. Dan saksi yang dihadirkan adalah yang pertama pejabat pembuat komitmen sekaligus mantan Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta yakni Derajat Adiaksa. Yang kedua adalah Ketua Panitia Pengadaan Proyek Transjakarta pada tahun 2013 Setio Tuhu. Dan yang ketiga ada dari lingkungan BPPT yakni mantan Ketua BPPT Marzan Azin. Dan ketiga saksi ini sudah memberikan keterangannya di Pengadilan Tipikor dengan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama Marzan Azin memberikan keterangan sekitar hanya 15 menit dan juga pada sesi kedua Derajat sekaligus Setio Tuhu juga sudah memberikan keterangan. Dan juga perlu diketahui bahwa Derajat sekaligus Setio Tuhu adalah dua tersangka yang sudah divonis oleh hakim atas kasus yang sama yakni kasus pengadaan proyek Transjakarta pada tahun 2013. Derajat Adiaksa sendiri sudah divonis selama 5 tahun dan Setio Tuhu juga sudah divonis selama 4 tahun. Ade. Ya, Sila, apakah ada fakta baru dari pernyataan para saksi yang ada di pengadilan hari ini? Ya, Ade, memang ada banyak fakta-fakta menarik yang terkuak dari sidang kali ini. Dan sejak dimulai pada pukul 14 tadi dan juga masih berlangsung hingga saat ini. Yang pertama, memang terkuak bahwa Udar sebagai mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta sempat menginstruksikan pencairan dana proyek Transjakarta ini melalui surat perintah membayar pada tahun 2013 ini kepada mantan Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta Derajat Adiaksa. Dan itu memang diungkapkan sendiri oleh Derajat dalam persidangan kali ini. Dia mengungkapkan bahwa Udar sendiri yang menandatangani SPM tersebut pada tahun 2013 dan juga atas penandatanganan SPM tersebut ternyata mengandung nilai uang yang cukup besar yakni sekitar 850 miliar rupiah. Dan atas perbuatan Udar tersebut negara merugi sekitar 54,8 miliar rupiah. Dan memang hal itu terbukti dalam surat perintah tersebut yang mana ada tanda tangan Udar dan pejabat-pejabat lain hanya membubuhkan paraf saja. Dan juga itu juga terungkap dalam surat kwitansi di mana Udar menandatangani surat perintah membayar tersebut senilai 850 miliar rupiah. Dan memang penandatanganan SPM tersebut dilakukan Udar meskipun proyek tersebut belum selesai dan masih banyak yang harus diperbaiki. Misalnya GPS yang belum selesai dan juga papan rute yang juga belum selesai dikerjakan dan juga masih banyak hal-hal teknis lainnya yang belum selesai dikerjakan namun sudah ditandatangani oleh Udar Pristono. Dan juga memang setelah sidang ini maksud kami saat sidang sedang break, Udar memang menyatakan bahwa dia keberatan dengan dakwaan para jaksa penuntut umum, khususnya salah satu jaksa yakni Victor Antonius yang menulis bahwa berat keseluruhan dari bus Transjakarta yang proyeknya sedang dia kerjakan ini adalah seberat 31 ton. Dan itu dilakukan sendiri oleh Victor dan juga panitia dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Menurut Udar hal itu adalah hal yang salah dan harusnya dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Dan ia pun sangat menyayangkan hal tersebut dan berharap bahwa kebenaran dapat segera terungkap. Dan memang diketahui sebelumnya Udar Pristono yang merupakan mantan Kepala Dinas Perhubungan didakwa 3 dakwaan. Yang pertama adalah ia didakwa melakukan korupsi pengadaan proyek Transjakarta pada tahun 2012 hingga 2013 yang merugikan negara sebesar 392 miliar rupiah. Dan pada dakwaan yang kedua, Udar juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menyamarkan aset-aset kekayaannya berupa
pembelian kondotel dan juga apartemen dan juga klaster di salah satu wilayah di DKI Jakarta ini. Dan juga pada dakwaan yang ketiga, ia juga didakwa menerima gratifikasi atau hadiah selama pengadaan lelang proyek pekerjaan perbaikan koridor bus Transjakarta pada tahun 2012 dan udah didakwa dengan 3 dakwaan tersebut dan hingga saat ini pun sidang juga masih berlanjut dan akan dilanjutkan pada hari Senin mendatang dengan masih mendengarkan keterangan saksi dan sidang sendiri akan dimulai pada pukul 9 pagi dengan Hakim Ketua Arta Teresia. Demikian Ade Mulia dapat kami sampaikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Priscila dan pemirsa, demikian laporan Priscila Dauhan dan juru kamera Mane Sobirin dari Pengadilan Tipikor Jakarta.